Pada periode 1992, para pecinta basket di seluruh dunia dihebohkan dengan kehadiran tim nasional basket Amerika yang berisikan pemain-pemain bintang dan pelatih legendaris. Ketika itu mereka dianggap sebagai kumpulan bakat terbaik dan terbesar sepanjang sejarah dunia perbasketan. Serta hal ini juga didukung dengan fakta bahwa 11 pemain anggota tim tersebut beserta pelatih dan 2 asistennya berhasil dilantik ke dalam daftar Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Lantas sebenarnya siapa saja yang menjadi anggota tim tersebut, serta bagaimana mereka bisa terbentuk? Oke, jika begitu langsung saja kita bahas. Latar belakang tim yang dijuluki Dream Team Amerika ini bermula ketika Amerika gagal meraih medali emas pada Olimpiade 1988 di Seoul, Korea. Setelah di babak semifinal, mereka kalah dari tim basket Uni Soviet, dan akhirnya mereka hanya mampu meraih medali perunggu. Hal ini sebenarnya capaian yang cukup bagus, mengingat peraturan FIBA ketika itu tidak mengizinkan para pemain NBA untuk bermain di ajang Olimpiade. Sehingga tim Amerika Serikat pada saat itu hanya berisikan pemain-pemain terbaik NCAA atau setara universitas. Namun di tahun 1989 FIBA berpikir untuk merubah peraturan ini dengan mengizinkan para pemain NBA untuk berpartisipasi di ajang Olimpiade. Setelah diadakan voting suara, akhirnya peraturan tersebut resmi dirubah dan disepakati dengan total suara 56 setuju dan 13 menolak rencana tersebut. Serta sebagai informasi, organisasi basket Amerika atau yang lebih dikenal dengan sebutan USAB sebenarnya termasuk salah satu dari 13 voter yang menolak gagasan itu. Namun pada akhirnya karena suara mereka kalah, USAB mematuhi peraturan FIBA dan segera meminta NBA untuk memasok para pemainnya agar berpartisipasi di ajang Olimpiade tahun 1992 yang rencananya akan diadakan di kota Barcelona, Spanyol. Kemudian majalah Sport Illustrated menjadi yang pertama mencetuskan julukan Dream Team di sampul majalah mereka pada edisi 18 Februari tahun 1991. Julukan ini mengudara sehubungan dengan bergabungnya para pemain NBA untuk ajang Olimpiade tahun 1992. Meskipun pada saat itu belum ada daftar pemain yang dipanggil ketika edisi majalah ini dirilis. Lalu pada akhirnya menjelang Olimpiade bergulir, tim ini terbentuk dengan beranggotakan total 12 pemain yang akan dipimpin oleh salah satu pelatih top yakni Chuck Daly. Chuck Daly merupakan pelatih kepala dari tim Detroit Pistons. Pistons yang sebelumnya bukan merupakan tim hebat, berhasil disulapnya menjadi tim jempolan. Meskipun timnya ketika itu dijuluki dengan julukan The Bad Boys karena permainannya cenderung keras dan kasar. Selama periode jabatannya, di Pistons ia mampu membawa timnya selalu melaju ke babak playoff dari periode tahun 1983 hingga tahun 1992. Serta puncaknya ia juga berhasil mengantarkan timnya untuk merengkuh back-to-back juara di tahun 1989 dan 1990. Dan dengan catatan prestasi inilah yang membuatnya layak untuk menjadi pelatih dari Dream Team Amerika. Lalu Chuck Daly ketika itu juga dibantu 3 asisten hebat, yakni PJ Carlesimo, Max Krzyzewski, dan Lenny Wilkens. 2 nama terakhir inilah yaitu Mac dan Lenny yang berhasil masuk ke dalam jajaran Hall of Fame. Jika jajaran pelatih sudah kita bahas, selanjutnya kita akan membahas pemain-pemain yang terpilih ke dalam Dream Team Amerika dan beberapa profil singkatnya. David Robinson, San Antonio Spurs, center 26 tahun. David Morris Robinson, lahir di Key West, Florida pada tanggal 6 Agustus tahun 1965. Ia memiliki background sebagai anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum akhirnya, dirinya berhasil terpilih pada pick pertama draft NBA tahun 1987 oleh San Antonio Spurs. Lalu ia dikenal sebagai center yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, refleks yang baik, serta ball handling yang apik untuk ukuran seorang center. Selain itu, pemain yang mendapatkan julukan The Admiral ini menjelma menjadi pemain yang menakutkan bagi para lawan-lawannya. Hal ini terjadi karena kegemarannya untuk melakukan block shot, serta lompatannya cukup tinggi. Selain itu, ia juga kerap menunjukkan aksi-aksi dunk yang berkelas. Patrick Ewing, New York Knicks, center 29 tahun. Patrick Aloysius Ewing, lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1962 di Kingston, Jamaika. Ia merupakan pemain basket jempolan dan center yang sangat handal. Pada saat masa kuliahnya ataupun saat bermain di NBA, ia terkenal sebagai pemain dengan teknik yang bagus dan kemampuan defensif serta reboundnya juga di atas rata-rata. Kemudian ia juga merupakan anggota timnas Amerika saat memenangi medali emas Olimpiade
tahun 1984 di Los Angeles. Chris Mullin, Golden State Warrior, small forward 28 tahun. Christopher Paul Mullin, lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 30 Juli tahun 1963. Legenda dari Golden State Warrior ini bisa bermain di dua posisi, yakni small forward dan shooting guard. Sedangkan untuk kehebatannya, tidak perlu diragukan lagi. Bahkan namanya berhasil 5 kali berturut-turut masuk ke dalam NBA All-Star di tahun 1989 hingga tahun 1993. Selain itu, ia juga menjadi anggota timnas Amerika Serikat, sama seperti Patrick Ewing, ketika berhasil meraih medali emas Olimpiade di Los Angeles pada tahun 1984. Larry Bird, Boston Celtics, small forward 35 tahun. Pemain veteran yang satu ini memang sudah sangat terkenal dengan kehebatannya dalam bermain. Pria kelahiran West Baden Springs, Indiana, tanggal 7 Desember tahun 1956 ini juga dikenal sebagai pemilik tembakan yang sangat jitu. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia menjadi pemain pertama yang berhasil menjadi 3 kali juara 3-point contest secara berturut-turut dari tahun 1986 hingga tahun 1988. Selain itu, ia juga berhasil meraih MVP NBA di tahun 1984 dan 1986. Scottie Pippen, Chicago Bulls, small forward 26 tahun. Scottie Maurice Pippen, lahir pada tanggal 25 September tahun 1965. Ia dikenal sebagai salah satu small forward terbaik sepanjang masa. Selain itu, Pippen juga terkenal sebagai pemain yang paling fleksibel dan sangat gesit. Serta tak jarang, Pippen juga kerap membantu pertahanan saat timnya sedang dalam kondisi tertekan. Lalu duetnya bersama Michael Jordan benar-benar memberikan kejayaan bagi Chicago Bulls. John Stockton, Utah Jazz point guard 30 tahun. John Houston Stockton, lahir di Spokane, Washington pada tanggal 26 Maret tahun 1962. Ia terkenal sebagai point guard yang gemar memberikan asis-asis hebat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia merupakan pemegang rekor sebagai pencetak asis terbanyak di liga hingga saat ini. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga tubuhnya dari cedera. Tercatat Stockton hanya melewatkan 22 pertandingan dalam 19 musim karirnya. Bahkan dalam 13 musim pertamanya, ia hanya absen 4 pertandingan. Lalu baru pada musim 1997-1998, ia melewatkan 18 pertandingan karena menderita cedera MCL di lutut kirinya. Dan ternyata itulah satu-satunya cedera utama dalam karirnya. Magic Johnson, Los Angeles Lakers, point guard 32 tahun. Memiliki tubuh tinggi sekitar 206 cm, memiliki kecepatan, serta akurasi passing yang sangat jitu. Nampaknya semua aspek berhasil dipenuhi oleh pria kelahiran 14 Agustus tahun 1959 di Lansing, Michigan ini. Bahkan tak berlebihan bahwa ia dicap sebagai point guard terbaik sepanjang masa. Proses masuknya Magic ke dalam Dream Team sedikit menuai kritik dari pihak delegasi Olimpiade Australia. Karena di tahun 1991, Magic terkonfirmasi positif terkena virus HIV. Dan ada beberapa pihak yang menganggap Magic sangat berbahaya jika mengikuti Olimpiade karena dikhawatirkan dapat menularkan ke orang di sekitarnya. Hal ini mungkin didasari karena pada saat itu kurangnya pengetahuan mengenai cara penularan virus HIV ini. Selain itu, Magic sebenarnya sudah memutuskan untuk pensiun dari dunia basket selepas dirinya terkonfirmasi positif mengidap HIV. Akan tetapi berkat dukungan dari teman-teman di sekitarnya, akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi bagian dari Dream Team Amerika. Michael Jordan, Chicago Bulls, shooting guard 29 tahun. Michael Jeffrey Jordan, tentu semua dari kalian sudah sering mendengar namanya. Pria kelahiran New York 17 Februari tahun 1963 ini memang dicap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Dengan raihan 5 kali MVP NBA serta 6 kali juara bersama Bulls, rasanya anggapan sebagai pemain terbaik sepanjang masa tidak berlebihan. Lalu sebenarnya keikutsertaan Jordan sebagai anggota Dream Team juga diiringi dengan berita kontroversi. Diberitakan pada awalnya dirinya enggan bergabung sebagai anggota Dream Team jika Isaiah Thomas, pemain dari Detroit Pistons, masuk sebagai anggota Dream Team. Bahkan ketika itu Jordan dilaporkan berbicara terus terang dengan Rotron yang memiliki peran sebagai komite seleksi. Jordan mengungkapkan bahwa ia tidak akan bermain jika Thomas bergabung. Meskipun pada akhirnya
Dalam film The Last Dance, Michael Jordan menyangkal bahwa ia menyebut nama Isaiah Thomas. Jordan berujar ketika itu, ia hanya bertanya kepada Rod Thorn, "Rod, siapakah yang akan bermain?" Lalu kemudian Rod menjawab, "Orang yang Anda pikirkan tidak akan bermain." Sebenarnya ada beberapa teori alasan mengapa Jordan membenci Thomas. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang benar-benar pasti bisa membuktikan kebenarannya. Teori pertama yaitu adanya pembukuan Michael Jordan di NBA All-Star Game tahun 1985 yang terkenal dengan istilah Jordan Breaks Out, di mana Isaiah Thomas ketika itu diduga sebagai provokator kepada rekan-rekannya agar tidak mengoper bola kepada Michael Jordan. Meskipun hal ini pada akhirnya dibantah oleh Isaiah Thomas. Lalu teori yang kedua, yaitu baik Jordan dan Thomas berasal dari daerah yang sama, yaitu Chicago. Sehingga Thomas diduga cemburu atas ketenaran Jordan karena sebenarnya ia ingin menjadi ikon kota Chicago. Teori yang ketiga adalah perlakuan keras Isaiah Thomas dengan para anggota The Bad Boys terhadap Michael Jordan. Kemanapun Michael bergerak, di situ akan mendapatkan penjagaan yang ketat, bahkan cenderung kasar. Dan pada akhirnya, Isaiah Thomas pun tidak ikut disertakan sebagai anggota Dream Team Amerika. Clyde Drexler, Portland Trail Blazers, shooting guard, 30 tahun. Clyde Austin Drexler, lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1962 di New Orleans, Louisiana. Ia dikenal sebagai finisher yang sangat handal dan kemampuan dangnya di atas rata-rata. Selain itu, ia juga memiliki kecepatan yang baik, sehingga hal ini semakin membuatnya ditakuti oleh para lawannya. Dan sebagai informasi, Clyde Drexler adalah pemain terakhir yang bergabung dengan anggota Dream Team setelah menggantikan Isaiah Thomas yang batal bergabung. Charles Barkley, Phoenix Suns, power forward, 29 tahun. Charles Wade Barkley, lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1963 di Alabama, Amerika. Ia dikenal karena tubuhnya yang gempal, bahkan ia terlihat lebih pendek dari beberapa power forward lainnya. Selain itu, ia dapat bermain di posisi small forward. Meskipun tubuhnya lebih pendek, Barkley masih mampu mengungguli lawannya yang lebih tinggi dengan kombinasi kecepatan dan kekuatannya. Serta di musim 1986-1987, ia berhasil mencetak sejarah sebagai pemain terpendek yang berhasil memimpin perolehan rebound dengan rata-rata rebound 14,6 per game. Karl Malone, Utah Jazz, power forward, 28 tahun. Karl Anthony Malone, pria kelahiran 24 Juli tahun 1963 di Summerfield, Louisiana ini merupakan pasangan sehati dari John Stockton. Sebagian besar asis dari Stockton berhasil diselesaikan dengan baik oleh Karl Malone. Selain itu, Malone juga dianggap sebagai pemain pertama yang kuat secara fisik, serta keahliannya dalam melakukan rebound. Dan juga ia memiliki persentase yang baik untuk urusan melakukan lemparan free throw. Christian Laettner, Duke Blue Devils, power forward, 22 tahun. Nama terakhir yaitu Christian Laettner, pemain yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1969 di Angela, New York ini merupakan pemain termuda di skuad. Hal ini dikarenakan komite seleksi mempertimbangkan untuk memasukkan pemain NCAA dan akhirnya dirinya lah yang berhasil terpilih. Memang penampilan Laettner di ajang NCAA sangatlah luar biasa. Ia merupakan peraih penghargaan Naismith College Player of the Year. Namun yang mengejutkan, saat itu dirinya mengalahkan nama besar sekaliber Shaquille O'Neal. Mungkin ada beberapa faktor alasan mengapa tim komite seleksi lebih memilih Christian Laettner ketimbang Shaquille O'Neal. Alasan yang utama yaitu tim Laettner Duke University berhasil meraih back-to-back juara di tahun 1991 dan 1992, sedangkan O'Neal bersama universitasnya tidak mampu meraih gelar juara. Memasuki persiapan tahap awal, Dream Team dihadapkan dengan serangkaian uji coba. Salah satunya dengan melawan tim bentukan khusus dari Federasi Bola Basket Amerika yang sengaja dibentuk untuk membantu persiapan dari Dream Team Amerika. Dan tim ini pun berisikan pemain-pemain terbaik NCAA seperti Bobby Hurley, Grant Hill, Penny Hardaway, Allen Houston, Chris Webber, dan Eric Montross. Pada laga uji coba pertama, para pemain Dream Team secara tidak terduga harus kalah dari tim yang berisikan para pemain terbaik NCAA dengan skor 62-54. Kekalahan ini diduga karena Dream Team menganggap remeh tim yang berisikan pemain NCAA tersebut. Kemudian di pertandingan kedua, mereka kembali dipertemukan
Dan kali ini, Dream Team berhasil menang telak atas tim NCAA. Setelah uji coba tersebut, Dream Team juga turut berpartisipasi di ajang Tournament of the Americas dan berhasil menjadi juara di ajang tersebut. Serta menariknya lagi, pada ajang ini para pemain lawan justru lebih tertarik untuk berfoto dengan para anggota Dream Team daripada meraih kemenangan. Berikutnya Dream Team juga berlatih di Monaco selama 6 hari. Lalu di salah satu latihannya, pelatih mereka Chuck Daly membagi tim menjadi 2 kelompok, yakni tim biru yang berisikan Johnson, Barkley, Robinson, Mullen, dan Leitner, melawan tim putih yang berisikan Jordan, Malone, Ewing, Pippen, dan Bird. Sedangkan 2 pemain mereka yang lain, yaitu Drexler serta Stockton, tidak ada dalam game tersebut, karena pada saat itu, mereka masih mengalami cedera ringan. Pada akhirnya, tim putih pun bisa menang dengan skor 40 berbanding 36. Dan uniknya, Michael Jordan pernah mengatakan ini adalah game terbaik yang pernah ia mainkan selama masa hidupnya. Namun sayang sekali, game tersebut tidak bisa disaksikan oleh banyak orang karena berlangsung secara tertutup. Lalu majalah Sport Illustrated menjuluki game tersebut sebagai the greatest game nobody ever saw. Kemudian memasuki ajang yang ditunggu-tunggu, yaitu perhelatan Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Para mata dunia pun seolah tertuju oleh kepopuleran Dream Team Amerika. Bahkan banyak negara yang berlomba-lomba untuk membeli hak siar guna menayangkan aksi-aksi mereka secara live di televisi. Seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, tim ini tampil dengan sangat luar biasa. Selain mereka berhasil merengkuh gelar juara, hebatnya mereka mampu menghasilkan di atas 100 poin di setiap pertandingan yang dijalani. Lalu lucunya, sang point guard mereka yakni Magic Johnson pernah mengatakan bahwa ia kebingungan saat harus memberikan bola karena semua pemain yang ada di tim memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jika saya melihat ke kanan, ada Michael Jordan. Lalu jika saya melihat ke kiri, ada Charles Barkley atau Larry Bird. Saya benar-benar tidak tahu ke siapa harus melempar bola. Kemudian di babak final, Dream Team juga mampu menghancurkan perlawanan timnas Kroasia yang dipimpin oleh Toni Kukoc dengan skor 117 berbanding 85. Sekaligus kemenangan ini berhasil membuat mereka merengkuh medali emas. Dan sebagai informasi, selama gelaran Olimpiade hanya ada 2 negara yang mampu kalah dengan selisih margin 40 poin, yakni Kroasia dan Puerto Rico yang mereka hadapi di perempat final. Selain itu, semua tim harus mengakui keunggulan Dream Team dengan margin lebih dari 40 poin. Berikutnya, setelah gelaran Olimpiade usai, Dream Team Amerika berhasil menghadirkan jejak sejarah tersendiri karena kehebatannya yang sangat luar biasa. Bahkan majalah Sport Illustrated menyatakan bahwa Dream Team bisa dibilang adalah tim paling dominan yang pernah terbentuk dalam olahraga apapun. Kemudian di tahun 2009, tim ini terpilih di US Olympic and Paralympic Hall of Fame. Serta setahun berikutnya, yakni di tahun 2010, Dream Team juga berhasil masuk ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.